Shalom Miss Fani, nama saya Maria Agnesia Oliviade. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekalahan Jepang. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang penjelasan drama. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditunjukkan untuk mempentaskan teater. Karakteristik dari drama tersendiri berisikan cerita atau kisah yang dinarasikan dan yang disampaikan melalui dialog atau antar tokoh. Untuk bagian teks drama berisi instruksi khusus yang harus dijiwai oleh para tokoh seperti menyesuaikan ekspresi dan melakukan tindakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kekalahan Jepang. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu terjadi setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sebelumnya, Jepang telah menderita kekalahan perang seperti Perang Laut Karang pada 4 Mei tahun 1942, disusul perang di Guadalcanal pada 6 November 1942, dan pertempuran laut di dekat Kepulauan Bismarck pada 1 Maret 1943. Pada 26 Juli, sejumlah pemimpin di pihak sekutu bertemu di Potsdam, Jerman, sebab kendati konflik di Eropa sudah diakhiri, Jepang masih menyatakan perang di wilayah Pasifik. Untuk itu, Presiden AS Harry S. Truman, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin nasionalis Cina Chiang Kai-shek menyusun deklarasi Potsdam yang berisi persyaratan penyerahan Jepang. Deklarasi tersebut mengklaim bahwa perhitungan yang tidak cerdas oleh penasihat militer Jepang telah membawa negara itu ke ambang kehancuran. Pihak sekutu menguraikan persyaratan penyerahan kekuasaan yang mencakup pelucutan senjata total, pendudukan daerah-daerah tertentu, dan pembentukan pemerintah yang bertanggung jawab. Deklarasi Potsdam juga menjanjikan bahwa Jepang tidak akan diperbudak sebagai ras atau dihancurkan sebagai sebuah bangsa. Isi rancangan deklarasi Potsdam juga mencakup ultimatum kehancuran segera dan total bagi Jepang jika Jepang tidak setuju untuk menyerah tanpa syarat. Ultimatum ini yang kemudian dilakukan sekutu dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum pengeboman terjadi, Perdana Menteri Jepang Minister Suzuki Kantaro merespons ultimatum tersebut pada jumpa pers dengan Mokusatsu dan tidak memberi pernyataan lebih lanjut. Mokusatsu secara kasar diartikan sebagai no comment. Amerika Serikat lalu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Di tengah peristiwa pengeboman, Uni Soviet juga mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat bertemu Jenderal Terauchi di markas besar Panglima tertinggi militer Jepang di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi menyampaikan pernyataan pemerintahan Jepang bahwa Indonesia akan segera diberikan kemerdekaan. Pada 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang telah diketahui Sultan Syahrir dan golongan pemuda melalui siaran radio. Sultan Syahrir lalu menemui Muhammad Hatta dan mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan tanpa menunggu janji Jepang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.